warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zodiak, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan membuat general reading untuk zodiak Leo ya, untuk bulan Mei Juni 2021. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate tergantung energi kamu masing-masing. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu, karena ini general umum, general reading semua orang, energi semua orang, dan anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saja saya mulai ya. General reading zodiak Leo di bulan Mei Juni 2021. Mungkin dari beberapa Leo, kamu akan bertemu dengan seseorang ya. Kamu bertemu dengan seseorang yang mungkin antara kamu dan dia ini masih sama-sama terkoneksi, ataupun antara kamu dengan orang masa lalu kamu, atau bisa dibilang mantan kamu yang sebenarnya kamu dengan dia ini masih sama-sama terkoneksi, masih sama-sama menyimpan rasa sayang, rasa cinta satu sama lain ya. Karena di sini the devil ada suatu kartu yang bisa dibilang yang berartikan keterikatan, ataupun antara kamu dengan dia ini ada suatu ikatan yang sehingga membuat kamu dan dia ini masih sama-sama terkoneksi, meskipun kamu dan dia sudah lama tidak berkomunikasi, sudah lama tidak bertemu satu sama lain ya, tetapi kalian masih mempunyai rasa sayang, ataupun memang di antara kamu ataupun dia masih mempunyai keinginan untuk bisa berjumpa kembali, bertemu kembali, ataupun memang di antara kamu dan dia masih sama-sama mempunyai rasa ingin menjalin hubungan kembali ya. Karena di sisi lain ini saya merasakan bahwa akan ada suatu pertemuan antara kamu dengan dia. Pertemuan ini bisa membuat antara kamu dan dia ini merasa bahagia, karena itu adalah suatu yang memang kamu nantikan, pertemuan kamu dengan dia ya. Ini pertemuan yang memang bisa jadi dengan orang masa lalu ya, karena di sini saya merasakan energinya yang dominan adalah energi orang masa lalu yang memang akan bertemu dengan kamu, yang kalian ini akan bertemu lah ya, karena kalian memang sama-sama terkoneksi. Tetapi di sisi lain saya juga merasakan bahwa adanya suatu ikatan hubungan yang tidak baik di dalam hubungan kamu dengan dia ya. Ini adanya suatu hubungan yang tidak baik. Ini tidak semua ya, untuk beberapa Leo kamu menjalani suatu hubungan yang kurang baik di dalam hubungan kamu. Bisa jadi kamu ini sebenarnya kamu sudah lama tidak tahu tentang kabar dia, tetapi di sisi lain hati kamu, perasaan kamu ini tidak bisa lepas ataupun tidak bisa jauh dari si dia, karena memang hati kamu ini terikat dengan dia ya, karena ada suatu keterikatan di dalam hubungan kamu, sehingga kamu ini sulit untuk melepaskan rasa sayang kamu, melepaskan rasa cinta kamu, melepaskan bayangan tentang orang di masa lalu, ataupun kamu menjalin suatu hubungan yang
pasangan kamu ini terlalu protektif ya, terlalu suka mengatur-ngatur kamu ya, dia pecemburu berat. Nah, karena dari beberapa Leo saya merasakan bahwa kamu ini sebenarnya sudah lelah, kamu sudah capek dalam menjalani hubungan itu udah dikarenakan karena pasangan kamu yang terlalu memaksakan, terlalu pecemburu, terlalu keinginannya ini selalu ingin dituruti. Dia selalu mengatur-ngatur tentang kamu. Nah, itulah yang terkadang membuat kamu ini tidak betah untuk menjalin hubungan dengan dia. Tetapi di sisi lain kamu tidak bisa lepas dari dia. Meskipun kamu ingin lepas dari dia, ingin menyudahi hubungan, tetapi entah kenapa pikiran kamu ini tidak bisa lepas dari dia. Ya. Ini bisa jadi dari beberapa kamu memang ada suatu hal, ini tidak semua Leo ya, cuman beberapa ini saya merasakan adanya suatu energi negatif. Bisa dibilang itu adalah energi kamu ini di pasangan kamu maksudnya menggunakan hal gaib untuk mengikat kamu, sehingga kamu ini tidak bisa lepas dari dia ya, ataupun pasangan kamu menggunakan cara-cara yang tidak baik ya untuk mengikat kamu, sehingga kamu ini tidak bisa lepas, tidak bisa jauh dari dia. Meskipun hati kamu ini sebenarnya sudah merasa capek, sudah merasa lelah atas hubungan yang kamu jalani, tetapi di sisi lain pikiran kamu entah kenapa itu justru tidak mau lepas dari dia. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Dan di sisi lain adanya suatu hal yang kemungkinan sudah terjadi ataupun belum terjadi ya. Ini adanya sesuatu hal yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Ini sesuatu hal yang tidak terduga. Mungkin hubungan kamu berantakan, hubungan kamu penuh dengan kesulitan, dan adanya hal-hal yang memberatkan di dalam hubungan kamu. Tetapi sebenarnya kamu sudah lelah atas semuanya, tetapi pikiran kamu justru tidak mau lepas, tidak bisa lepas dari si dia ya. Dan maka dari itu kamu menjalani suatu hubungan tanpa adanya suatu rasa nyaman, rasa suatu bahagia, karena keterpaksaan kamu dalam menjalani suatu hubungan itu ya. Dan di sisi lain kamu ini akan berjumpa dengan orang masa lalu yang bisa jadi dia sangat berpengaruh di dalam hubungan kamu untuk kedepannya, sangat berpengaruh di dalam kehidupan kamu untuk kedepannya ya. Karena orang masa lalu ini sebenarnya masih menyimpan rasa sayang, masih menyimpan rasa cinta terhadap kamu, sehingga membuat dia ini ingin sekali untuk berjumpa dengan kamu lagi, dia ingin menemui kamu lagi. Makanya dalam waktu dekat ini bisa jadi kamu akan bertemu dengan orang masa lalu ini ataupun mantan kamu ya. Dia akan berjumpa dengan kamu, ataupun justru teman lama kamu, sahabat lama kamu ya, bisa jadi seperti itu juga. Tapi di sini saya merasakan dominan adalah mantan kamu. Dia bertemu dengan kamu ini bisa jadi secara tidak sengaja, ataupun justru dia ini yang akan datang menemui kamu. Dia akan datang menemui kamu. Mungkin dia meminta maaf, mungkin dia akan menawarkan sesuatu hal ya. Menawarkan maksudnya dia ini ingin merubah kembali hubungan yang mungkin di masa lalu sudah berantakan. Dia ingin menjalin hubungan kembali, ingin memperbaiki semuanya. Tetapi di sisi lain mungkin dari beberapa Leo, kamu ini tidak bisa menerima dia meskipun kamu masih sayang dengan dia, karena dari beberapa Leo kamu ini sudah menjalin hubungan dengan orang baru ya. Kamu sudah menjalin hubungan dengan orang baru. Nah, disitulah kamu akan dihadapkan dalam situasi yang mungkin akan membuat kamu ini bingung untuk menentukan sesuatu hal, bingung untuk menentukan pilihan, ataupun membuat kamu ini tidak tenang, hati kamu tidak tenang dalam situasi ini, karena di sisi lain hati kamu ini masih menyimpan rasa sayang,
masih menyimpan rasa suka terhadap mantan kamu yang tiba-tiba berjumpa dengan kamu, yang tiba-tiba dia datang menemui kamu, tetapi di sisi lain kamu ini sudah menjalin hubungan dengan orang baru, dan di sisi lain kamu ini tidak bisa memutuskan hubungan kamu dengan orang baru, karena di sisi lain mungkin dari beberapa kamu, meskipun kamu sudah merasa lelah, sudah merasa capek atas hubungan yang kamu jalani, tetapi pikiran kamu ini justru tidak bisa lepas dari pasangan kamu saat ini. Ya, disitulah kamu akan bingung untuk menentukan suatu hal, sehingga kamu akan bimbang. Di sini saya merasakan ya adanya suatu hal hubungan yang tidak baik, keterikatan, pertemuan dengan orang masa lalu, dan itulah yang akan membuat kamu kebingungan dalam menentukan suatu hal. Dan disarankan untuk kamu, gunakanlah kamu ketenangan hati, ketenangan pikiran, intuisi hati, ya. Ikuti naluri kata hati kamu, ataupun justru kamu lebih baik menerima saran ataupun nasihat dari orang sekitar kamu, orang-orang yang memang peduli dengan kamu. Karena saran dan nasihat yang diberikan itu baik buat kamu, agar kamu mempunyai pertimbangan atas apapun yang akan kamu pilih, atas apapun yang akan kamu lakukan, ya. Karena jika kita melakukan suatu hal, memilih sesuatu tanpa adanya pertimbangan, tanpa adanya ketenangan hati dan pikiran, terkadang bisa membuat kita kecewa pada akhirnya, ya. Jika kamu mempunyai pertimbangan, ketenangan hati dan pikiran di saat kamu mau melakukan sesuatu, ataupun di saat kamu mau menentukan pilihan, disitulah kamu akan menemukan kebahagiaan kamu. Mana yang membuat hati kamu merasa nyaman, mana yang membuat hati kamu merasa bahagia, itulah yang harus kamu dapatkan. Karena pikiran itu tergantung apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena yang kita lihat dan kita dengar itu terkadang tidak seperti apa yang sebenarnya, ataupun tidak seperti kenyataannya. Tetapi hati, intuisi hati, kata hati itu apa yang kita rasakan, ya. Jadi setiap apapun pilihan yang dihadapkan kepada kamu, gunakanlah ketenangan hati, pikiran, dan terimalah saran dan nasihat dari orang-orang yang memang peduli dengan kamu, gunanya agar kita mempunyai pertimbangan, ya. Karena orang masa lalu yang akan bertemu dengan kamu ini sangat berpengaruh di dalam masa depan kamu, di dalam hubungan asmara kamu, ya, sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh. Maka kamu harus bisa berpikir secara bijak. Dan untuk karir ataupun asmara, karir ataupun pekerjaan ataupun usaha, antara maju di kamu bertemu dengan seseorang, bisa sahabat lama ini, mungkin dia akan menawarkan suatu pekerjaan terhadap kamu, ataupun dia akan menawarkan kerjasama dengan kamu, ya. Dan disitulah kamu harus bisa menggunakan kebijaksanaan, ketenangan hati dan pikiran atas apapun tawaran yang diberikan kepada kamu. Karena kedatangan orang masa lalu ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kamu ke depannya kamu. Jadi setiap apapun yang dia tawarkan kepada kamu, gunakanlah kebijaksanaan, ya. Hati yang tenang, saran dan nasihat yang diberikan kepada kamu agar kamu mempunyai pertimbangan. Dan the tower, cobalah bayangkan dari beberapa liu ini, bisa jadi kamu sedang mengalami situasi yang mungkin tidak enak, ya, di dalam pekerjaan, karir, usaha, ataupun hubungan asmara kamu. Karena disitulah yang terkadang membuat kamu ini down, semangat, keyakinan kamu ini menurun semuanya, ya. Ini adalah suatu hal yang mungkin rencana-rencana yang sudah kamu persiapkan sebelumnya ini akan gagal total, ataupun kamu akan mengalami suatu kekecewaan, kesedihan, dan sakit hati. Ini perlu diwaspadai. Tetapi dari semua itu, ambil hikmah dan pelajaran atas apapun yang sudah kamu jalani. Bangkitlah kamu atas apapun yang sudah hancur, ataupun atas apapun yang sudah rusak sebelumnya. Cobalah bangkit, cobalah menata kembali semuanya, ya, agar apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur itu bisa menjadi sesuatu hal yang baru, yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus bangkit, kamu harus lebih semangat,
dan mau bangkit kembali, mau menata kembali apapun yang sudah kamu jalani, yang mungkin sebelumnya planning kamu gagal, rencana-rencana kamu gagal, dan disitulah yang membuat kamu ini semangat kamu turun, semangat kamu down. Nah, kamu harus bisa bangkit kembali, kamu harus bisa memperbarui semuanya, kamu harus bisa menata kembali semuanya, kamu harus bisa memperbaiki semuanya, ya. Jangan terpaku dengan sesuatu hal yang tidak baik. Jika kamu dihadapkan dalam suatu masalah, jangan fokus dengan masalahnya, tetapi fokuslah dengan jalan keluarnya, dan fokuslah dalam memperbaikinya, agar kamu mempunyai semangat untuk memperbarui semuanya, untuk memperbaiki semuanya, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.